Shalom semua. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa ya. Oke, hari ini sedikit mengingatkan tentang our identity. Ya, namanya the light of world, atau kita ini adalah terang dunia. Ya, jadi saya mengingatkan kita bahwa kita adalah terang. Katakan terang Bapak Ibu. Nah, ciri dari terang jelas. Ya, nggak ada ayatnya sih, cuman ada iklan yang berkata begini, terus terang, Philip terang terus. Nah, itu iklannya Philip itu ya. Jadi kalau Philip saja bisa terang terus, makanya kita harus terus bersinar dalam kehidupan. Nah, saya akan mengajak kita, coba kita lihat Yohanes, atau jangan Yohanes dulu, bolehlah Yohanes 1 ayat 4 sampai 5. Martin kah di sana? Atau ya. Yohanes 1 ayat 4 sampai 5, Martin. Bahwa this is our identity in Christ Jesus. Ya, ini adalah identitas kita dalam Yesus. Dalam Yesus ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi kalau kita punya kehidupan Yesus, ada terang di dalam kita. Ya, terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya. Kata kegelapan dalam terjemahan Alkitab Perjanjian Baru itu bisa ditulis dengan kata kalepos atau kaleo. Kaleo itu begini. Terang semua lagi coba diredupkan, di mana semua nilai terang lagi coba dibanting ke bawah, supaya orang jadi nggak punya arahan dalam kehidupan. Ya, saya sekarang ini agak khawatir saja, sebab sekarang memang terjadi penyaringan, pemurnian di semua aspek kehidupan, di bisnis, di kehidupan. Orang lagi disaring, yang murni dan tidak akan ketahuan. Ya, bahkan buat saya ingatkan buat Bapak Ibu, jangan main-main sekarang. Ya, jangan langgar kebenaran. Sebab Tuhan lagi menyaring, Tuhan lagi memurnikan. Ya, makanya kalau hari ini banyak kejadian di mana kebenaran ditegakkan, ya, orang terkaget-kaget dengan apa yang sekarang sedang terjadi, karena memang ini masa pemurnian, ya, supaya kita tetap bersinar. Nah, bahwa identitas kita adalah ini, Bapak Ibu. Coba kita ke Amsal 4 ayat 18. Saya akan teguhkan dengan satu ayat lagi, sebelum nanti saya akan coba share beberapa hal tentang terang ini. Nah, Amsal 4 ayat yang ke-18, mestinya orang benar itu tidak perlu pakai kosmetik hidupnya. Ya, bukan ibu-ibu nggak boleh pakai kosmetik loh, tapi tidak perlu pencitraan, tidak perlu begini, tidak perlu pakai aksesoris yang nggak perlu. Hidup mesti transparan. Ya, sebab ini ciri terang adalah terang-terangan kan. Ya, terang itu terang-terangan. Ya, nggak ada yang ditutup-tutupi kan. Nah, Alkitab berkata begini, ini yang Amsal kemudian katakan. Yuk baca sama-sama ayat ini boleh. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jadi orang benar tidak perlu pakai kosmetik, orang benar tidak perlu pakai pencitraan, orang benar tidak perlu tutup-tutupin apapun yang di luar. Mesti transparan dalam kehidupan. Nah, saya akan tarik beberapa prinsip tentang terang, Bapak Ibu ya. Agak filosofis, tapi saya coba mendaratkan beberapa hal yang praktis saja, nggak terlalu rumit. Bahwa kenapa kita perlu kembali kepada ciri kita sebagai terang dunia. Sebab begini, yang pertama, di mana ada terang, di situ pasti ada kehidupan. Coba kembali ke ayat 4 tadi, Yohanes pasal pertama, ya. Di mana ada terang, pasti di situ ada kehidupan. Saya kaget, belum lama ini ada kota industri di Amerika yang kemudian gelap, namanya Detroit. Tapi sekarang sudah mulai hidup lagi. Waktu Detroit kemudian bankrupt as a city, ya, dia bangkrut sebagai sebuah kota. Yang terjadi begini, sampai orang meledek begini, jual rumah $1 saja nggak laku di Detroit waktu itu. Ya, yang mengikuti media pasti tahu, Detroit kemudian bangkrut, industri tutup, dan ciri dari kota yang bangkrut adalah satu, kotanya gelap, nggak lagi ada terang. Ya, jadi begitu Detroit dinyatakan bangkrut, kota itu jadi gelap. Nggak ada terang sama sekali, ya kalau nggak ada listrik, nggak ada terang, nggak ada air, ya nggak berfungsi semuanya, mati. Makanya di mana ada kegelapan, pasti hidup akan mati. Ya, jadi begini, orang kalau karakternya gelap, nilainya gelap, tujuannya gelap, mati hidupnya. Ya, makanya saya kasihan kalau ada orang begini, kelihatannya hebat, tapi mati ternyata. Ya, saya ingatkan buat Bapak Ibu, mati dalam Tuhan bukan tragedi, tapi kalau hidup sampai mati, nah itu tragedi. Saya ulangi lagi ya, orang kalau mati dalam Tuhan itu nggak dianggap tragedi. Saya misalnya
kasih contoh, ada satu orang yang nggak bisa mencapai usia 30 tahun. Namanya Jim Elliot. Dia mati as a martyr, sebab dia mengubah Nicaragua menjadi bangsa yang dilawat Tuhan. Dia mati dibunuh. Nah orang ngomong begini, kasihan ya misionaris mati muda-muda. Saya ngomong enggak dong. Orang mati dalam Tuhan itu bukan tragedi, tapi kalau hidup tapi mati. Pernah lihat orang sukses, tapi karakternya mati, nilainya mati. Nah itu tragedi itu. Buat apa hidup tapi mati, ya kan? Tapi memang betul, sekali lagi, di mana tidak ada terang, yang ada adalah kematian. Ya, jadi saya ingatkan, nanti saya kasih contoh. Ada satu orang namanya cahaya matahari. Ada yang tahu orang ini? Pit, cahaya matahari. Ada yang tahu orang yang namanya cahaya matahari di Alkitab? Bayangkan, cahaya matahari terang banget. Jangan coba-coba melihat sinar matahari di pukul 12 siang. Gak usah terlalu lama, 30 menit lagi. 30 menit saja. Kornea mata kita terganggu. Orang ini namanya adalah cahaya matahari, tapi ternyata hidupnya mati. Ya, nanti saya akan kasih contoh di kitab Hakim-Hakim. Nah kembali lagi, bahwa dalam dalam Yesus ada hidup, dan hidup itu adalah apa? Terang manusia. Makanya di mana ada terang Tuhan, di situ ada kehidupan. Ya, ada satu dokter lah dari Jepang, namanya Tashimasa. Satu kali dia lakukan penelitian, saya nggak tahu buat apa, mungkin dia lagi lakukan penelitian buat sesuatu yang berguna buat kehidupan. Jadi salah satu penelitiannya sederhana. Dia taruh bak air, gak terlalu gede, ya. Dan kemudian ada 2 bak air dia taruh pisah begitu. Yang satu ditaruh terang, maksudnya ada lampu, yang satu gelap, ya Bapak Ibu. Nah kemudian yang dia lakukan, taruh 2 tikus di dalamnya. Ya, uji coba ini dia taruh 2 tikus di dalamnya. Yang terjadi begini, sama-sama berjuang kan, tikusnya berenang di air. Sama-sama berenang, sama-sama coba survive untuk kemudian bertahan hidup. Tapi sekian puluh menit kemudian, ternyata betul hasilnya berbeda. Dua-duanya sama-sama berjuang, dua-duanya mesti berenang, dua-duanya mesti melawan arus, dua-duanya punya persoalan. Tapi ternyata tikus yang kemudian gak ada lampu, yang gelap. Kemudian begini, di ujungnya dia mati lemas. Dia berputar-putar, kemudian dia stres, dia kemudian kecewa. Bisa saja dia mati karena stres. Sebab bukan saja dia mati karena memang tenaga habis, tapi karena stres. Sementara yang satu yang ada di terang, berjuang juga nggak gampang memang. Tapi ternyata dia tetap bisa bertahan hidup, walaupun dia tetap ada di air. Jadi dari situ kemudian dia berkata begini, memang betul, hidup itu kalau nggak ada terang, yang terjadi adalah kematian. Ya, nggak tahu mesti bagaimana, orang mati visi, nggak tahu mesti bagaimana ke arah ke depan, orang kemudian begini, mati karakter dalam kehidupan. Nah, saya kasih contoh Bapak Ibu, di Alkitab itu ada orang yang namanya cahaya matahari, tapi kemudian hidupnya mati karena terang Tuhan meninggalkan dia. Nah nama orang itu adalah Simpson. Baru ingat Pit ya? Saya tahu ini dari sekolah minggu, karena saya lulus sekolah minggu, jadi saya tahu arti nama Simpson. Simpson itu artinya adalah cahaya matahari, bayangkan. Tapi orang ini satu kali, waktu terang Tuhan meninggalkan dia, dia mati. Arvin, Simpson kekuatannya di mana? Hah? Ototnya, keren banget. Patrice, Simpson kekuatannya di mana? Loh kamu itu baca Alkitab enggak? Jangan-jangan sebelahmu udah suruh dia baca Alkitab ya? Kekuatan Simpson di ototnya katanya. Patrice? Lu kok ketawa? Hah? Gak tahu Simpson. Kok tahu nyanyi? Ah itu Samson itu Bams lagi. Oke, kekuatan Simpson, Martha ngomong di rambutnya. Dua-dua jawaban gak mempengaruhi keselamatan. Sebab ternyata begini, Simpson kekuatannya bukan di otot, Simpson kekuatannya bukan di rambut. Kekuatan Simpson sederhana, terang Tuhan ada di hidupnya. Loh, rambut itu tanda dia nasir Tuhan. Mau gondrong kalau udah diurapi Tuhan gak kuat, percayalah. Isu kita masih gondrong cepak loh, itu isu agama. Ya kan? Ya ada orang rambutnya gondrong, hatinya cepak. Ada yang rambutnya cepak, hatinya gondrong. Nah itu isu agama lagi. Nah, Martha mesti baik-baik baca Alkitab. Itu asumsi itu kalau kekuatan Simpson di rambutnya.
Simpson itu kekuatannya ada di hatinya yang dipenuhi roh Tuhan. Ya kan? Jadi karena dia diurapi Tuhan, wah, terang Tuhan ada pada dia. Tahu Simpson itu sembarangan. 2.000 orang Filistin dia bantai dengan cuma satu tulang kering. Dia bunuh loh. Tapi begini, satu kali dia ada di Gaza. Katakan Gaza. Oh, Gaza enggak main-main. Hati-hati kalau enggak ada terang ada di Gaza. Makanya berbisnis jangan di Gaza. Gaza itu daerah abu-abu. Itu grey zone. Saya beritahu ya, saudara jangan ada di daerah abu-abu. Bisa terbantai saudara kalau enggak kuat. Serius. Terbantai apa saja? Terbantai uang, terbantai apa saja. Ya, banyak orang terbantai di Gaza. Makanya tahu Bapak Ibu, nanti keren di cerita Kisah Rasul 8. Tuhan balas dendam dalam tanda petik. Lewat Filipus dia bantai Gaza gantian. Gaza dibantai oleh Filipus yang hidup dalam terang. Loh, itu nyambung itu cerita. Perjanjian lama dan perjanjian baru seringkali terkoneksi kalau orang cermati baik-baik. Keren itu cerita. Jadi Tuhan selesaikan pertempuran di Gaza. Simpson terbunuh di Gaza. Tahu Bapak Ibu, gara-gara Simpson gak lagi hidup dalam terang Tuhan. Ini orang sukanya bercanda sama dosa. Saya beritahu, jangan suka bercanda sama dosa. Bahaya. Oh ya. Oh, saya kalau digoda pada satu hal, saya gak mau bercanda. Makanya saya gak suka itu kalau orang kirimin saya hal-hal yang mulai nyerempet-nyerempet ke porno. Oh, saya langsung stop. Saya jangan kirimin yang beginian. Ya, belum lama ini kan ada case orang saling menghakimi loh, bayangkan. Saya ngomong, udah hidup lakukan hal salah, itu gak boleh. Tapi jangan saling menghakimi. Gereja pecah-pecah sekarang. Gara-gara ada kasus tertentu orang, katanya orang bahasa roh, pastor lagi, begini. Saya ngomong sama jaringan, udah stop WA yang begituan. Udah. Salah, tapi jangan menghakimi terlalu dalam. Nanti kita percaya gak perlu kan. Ada banyak dari kita mungkin, saya sendiri ngecek diri saya. Mungkin saya tidak korupsi, tapi kan duit saya gak korupsi. Kadang-kala saya korupsi waktu, kadang-kala saya korupsi apa saja dalam kehidupan. Korupsi juga sebetulnya. Makanya saya ngomong begini, ya saya nggak setuju dengan prinsip yang keliru. Tapi kalau terjadi saling penghakiman, pecah nanti kita. Ribut pada yang nggak perlu. Bayangkan, saya terima broadcast banyak. Saya ngomong begini, udah stop, doakan. Yang penting kita hidup benar. Saya nggak mau tergiring pada hal-hal candaan-candaan dosa yang kemudian membawa kita bertempur pada hal yang tidak perlu. Setan kemudian ketawa di sana kan. Yang penting kita tetap hidupin prinsip firman. Nah, kembali lagi kepada apa yang coba ingin saya katakan. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Begitu ada di Gaza, ini dia. Waktu terang Tuhan meninggalkan Simpson. Nah, ini dia, gelap hidupnya. Apa yang terjadi kok dia gelap? Matanya dicungkil. Orang kalau sudah tidak punya lagi mata, baca nanti, coba kita lihatlah. Hakim-Hakim pasal 16 ya, sebentar. Hakim-Hakim pasal yang ke-16. Makanya di mana tidak ada terang, yang terjadi kematian. Ayat 23 kali ya. Saya berharap saya nggak salah. Waktu dia melawak. Oh, yang Simpson suruh melawak atau 24? Sorry, Tin. 24 kah? 25 berarti. Ya antara ayat-ayat itu. Nah ini dia. Bayangkan dari orang kuat jadi pelawak yang paling lucu. Karena matanya sudah dicungkil. Dia tidak lagi punya penglihatan. Kekuatannya hilang. Kita perlu sadari orang kalau nggak punya mata pekerjaannya apa? Cuman berputar-putar menggiling itu benih. Ya, orang itu kalau nggak punya penglihatan lagi hidupnya berputar-putar di situ. Kalau nggak soal duit, soal karakter, soal hal yang tidak perlu berputar-putar, nggak tahu arah. Nah, saya mengingatkan saja memang di mana tidak ada terang nggak ada arahan. Ya, muter saja di situ. Nah, saya ingatkan lagi, hidup memang bertempur, tapi tolong medan tempurnya jangan yang murahan. Mesti medan tempurnya yang elit kan. Kalau medan tempur soal cuman jatuh di duit, jatuh di persoalan yang nggak perlu, jatuh di moralitas, sayang. Jangan. Itu berputar-putar akhirnya ya. Nah, apa yang terjadi? Dari orang hebat jadi pelawak yang lucu.
Karena begini, diketawain orang di luar sana. Saya sih tidak rela banget jemaat di LRCC kita diketawain dunia karena soal karakter. Jangan itu terjadi pada kita. Yang mau katakan amin? Orang boleh ngomong kita sederhana nggak apa-apa, tapi orang jangan ketawain karakter kita. Saya kadang-kala orang berkata begini, satu kali coba bayangkan ada satu pendeta ngomong sama salah satu anak yang saya bina. Dia nggak tahu kalau orang ini dekat dengan saya. Dia ngomong begini, kalau pelayanan yang keren lah, yang hebat lah, yang apa. Jangan itu kayak pendeta-pendeta yang biasa-biasa begitu. Salah satunya nama saya disebut, bayangkan. Coba, ini anak sudah mau marah. Saya ngomong, nggak usah marah. Tapi begitu dia ngomong ke saya mau marah juga. Lagi makan enak jadi gak enak, coba bayangkan. Saya ngomong, sampai saya kentut-kentut akhirnya. Lu Kak Rubin kentut ya? Gara-gara kamu saya kentut ya. Karena nahan pengen ngomong saya stop. Keluarnya di bawah kan. Jadi saya ngomong begini, ya sudah gak usah lah. Ya Kak Rubin juga gak usah marah. Enggak lah, tadi mau terpanjang saja. Tapi begini, ya gak apa-apa. Orang ngomongin kita soal fasilitas. Soalnya masanya nggak banyak, apa yang dia buat itu biasa-biasa saja, fasilitasnya apa? Coba dia ngomong sama saya, ngomongnya pas lagi makan lagi. Saya ngomong sama, ngomongnya setelah makan, kan jadi nggak enak makanannya, Pit. Coba makanannya enak jadi nggak enak gara-gara begitu. Tapi kemudian saya ngomong sama dia, ya nggak apa-apa lah. Yang penting orang jangan ngomong sama saya begini, itu utangan nggak suka bayar, janji nggak suka tepati, sama istri sembarangan. Ya saya nggak mau yang begitu, sorry. Itu harganya nyawa saya. Sebab begini, kalau sudah soal begitu, saya tidak mau. Ya kan? So gini, di mana ada terang ada kehidupan. Nah, Simpson kasihan kan? Dari seorang yang hebat jadi pelawak yang diketawain orang. Makanya hidup kalau sudah gelap, diketawain orang kita. Karir boleh hebat, fasilitas boleh bagus. Boleh punya jet pribadi, please go ahead. Tapi buat apa kalau diketawain orang? Ya, dari cahaya matahari ketika terang meninggalkan dia. Ya, selesai pada titik ini. Tapi saya bersyukur. Simpson kembali ke hatinya Tuhan. Tahu ciri orang yang punya terang? Ya, cirinya begini. Minta pertolongan pada orang yang dianggap remeh. Dia dengan rendah hati lakukan. Sebab gini, nanti ayat berikutnya. Yang kemudian menolong Simpson itu seorang anak kecil kan. Coba lihat ayat berikutnya. Hopefully nggak salah ayat. Nah ini. Dia dituntun oleh seorang anak yang tahu arah. Makanya Bapak Ibu jangan sepelekan orang-orang sederhana, anak-anak kecil yang biasa. Oh ya, coba orang kalau tahu arah, tahu menuntun, tahu arahan mesti kemana. Jadi dia dituntun seorang anak yang simple, yang sederhana. Tapi waktu kemudian Simpson kembali kepada terang Tuhan. Dia ngomong begini, Tuhan kasih aku kekuatan sekali ini saja. Di tiang itulah pusat dari penyangga gedung di mana semua orang Filistin lagi berkumpul. Dia kemudian robohkan gedung itu. Alkitab ngomong begini, yang dia bunuh waktu matinya lebih banyak daripada hidupnya. Bayangkan. Matanya boleh buta, tapi begitu terang Tuhan kembali kepada dia, dampak hidupnya lebih besar daripada apa yang dia pernah kerjakan. Yang percaya katakan amin. Jadi di mana ada terang, di situ ada kehidupan. Pertanyaan saya sederhana, masihkah di keluarga kita ada kehidupan? Suami istri masih bahagiakah? Ya, masihkah di keluarga kita, di usaha kita masih ada kehidupan? Ya. Saya tantang hari ini, masihkah di bisnis kita ada nilai-nilai terang di sana? Di mana kalau janji tepati, di mana karakter mesti sungguh-sungguh kuat. Masihkah kita punya nilai-nilai yang kuat dalam kehidupan? Sebab di mana ada terang, selalu ada kehidupan. Yang kedua, nah ini dia. Di mana ada terang, selalu ada harapan dalam kehidupan. Katakan harapan Bapak Ibu. Di mana ada terang, itu selalu memberi harapan dalam kehidupan. Nah, saya akan coba bawa kita ke 2 Korintus pasal yang keempat sebentar. Terang selalu membawa harapan. Saya ada di airport Bali 2 hari yang lalu dengan istri saya. Jadi Lili sekarang jadi misionaris juga bersama saya. Sebab dia temenin saya terus ya. Jadi ya dia banyak share juga ke orang-orang.
Saya memang lagi train lagi dia supaya semua potensinya dia keluar secara maksimal. Gak sekedar ikut, sebab kalau dia ikut kan kita tiket tetap bayar sendiri. Kalau saya diundang kan cuma 1 tiket. Jadi tetap saya bayarin tiketnya dia juga ya. Tapi saya lagi train dia lagi supaya dia juga semua potensinya dia maksimal. Ya, dosa besar buat saya kalau Lili bersama saya potensinya nggak keluar. Ya buat apa? Ya dong, saya mau orang di sekeliling saya potensinya harus keluar supaya maksimal. Jadi dia bisa konseling, dia bisa ngobrol, dia bisa lakukan banyak hal selama kemudian kita pelayanan. Ya apalagi kita cuma sudah tinggal berdua saja, jadi ya kita banyak lakukan hal-hal yang Tuhan lagi arahkan. Nah saya ada di airport Bali, lagi nunggu pesawat delay kira-kira 1,5 jam. Gak enak banget itu lagi delay, waktu lagi jadi berantakan ya. Tiba-tiba saya nggak sengaja ketemu teman lama banget yang sudah puluhan tahun nggak ketemu. Dia sukses dalam segala hal, cuman yang saya suka, dia seorang misionaris. Punya sel supportnya kuat karena dia bisnis oil dan cukup besar bisnisnya. Kita ngobrol dari hati ke hati. Saya ngomong begini, lagi lakukan apa sekarang? Dia ngomong begini, Rubin, kita lagi lakukan beberapa hal. Saya kaget, dia punya pelayanan unik. Yang suka ke Bangkok, Thailand pasti tahu. Kalau ada negara yang title-nya perlu kita rubah kasihan, adalah Bangkok. Sebab Bangkok terkenal dengan seks tourism. Jadi orang pergi ke Bangkok itu terkenalnya dengan orang wisata seks di sana. Saya pernah dengar dengan mata kepala sendiri. Duduk di pesawat, beberapa orang bule di sebelah saya. Waktu mereka ngobrol, saya kaget. Ngapain ke Bangkok? Seksnya asik. Coba, ngeri kan? Saya langsung tengking-tengking itu. Kasian kan, itu negara perlu dilawat Tuhan. Nah dia ngomong begini sama saya kaget. Rubin mesti tahu, di Bangkok itu ada mafia kartel besar untuk urusan ini. Dan ini stronghold. Ini benteng yang perlu diruntuhkan kegelapan dengan terang Tuhan. Saya ngomong, dia berkata begini, ternyata kartel-kartel ini doakan Bapak Ibu ya. Jangan cuek, kan kita seneng ke Bangkok, asik makanannya, kemudian asik pakaiannya, murah, bagus-bagus lagi. Apalagi orang di depan ini paling suka Bangkok ini ya. Suaminya sudah mulai ketularan sekarang. Ya suka Bangkok juga ternyata ya. Tapi memang Bangkok asik kan, hotelnya bagus. Tapi kan jangan cuman pergi ke sana, cuman ngambil sesuatu dari Bangkok. Berkati Bangkok. Doakan minimal supaya ada lawatan Tuhan. Nah teman saya berkata begini, kartel ini ternyata suka ngutangin keluarga-keluarga di Pide. Yang punya anak-anak muda, terutama perempuan. Jadi diutangin sengaja sampai gak bisa bayar. Tujuannya satu, anaknya diambil, jadikan pelacur. Saya begitu dengar itu, saya terpukul. Saya kalau ada anak muda hancur paling gak tahan, percayalah. Itu saya gak buat-buat. Karena calling saya dari dulu, itu kalau mendengar begitu paling gak tahan. Jadi dia cerita, bayangkan Rubin, jumlahnya banyak banget. Dan ini kegelapan ini. Ini kartel besar, ini bisnis besar. Budi tahulah yang beginian. Ya, selain yang baik dia juga tahu yang jorok saya yakin lah. Enggak, dia kan sudah punya pengalaman bisnis. Jadi bisnis-bisnis apa dia tahu lah pasti ya. Sebelahnya lebih tahu lagi itu. Sebelahnya lebih tahu lagi saya tahu. Ya kan? Nah, Udah cocang, jangan dilanjutkan lagi, bahaya itu. Nah, saya kemudian waktu dengar, saya kaget. Kemudian terus kalian lakukan apa? Nah ini yang dia lakukan. Bapak Ibu tahu enggak? Mereka patungan bikin bisnis. Nah kerennya begini, itu bisnis profitnya hebat. Tapi begini, bayarin utang-utang keluarga ini sampai selesai. Gila kan? Tapi betul, terang itu selalu memberi harapan dan melepaskan harapan. Makanya orang kalau hidup dalam terang selalu punya harapan dan memberi harapan. Jadi saya itu kalau lihat orang yang omongannya yang melemahkan orang lain, sikapnya membuat jengkel orang lain, tidak pernah memberi kontribusi apapun. Ya pertanyaannya, ada terang enggak? Sebab terang itu selalu memiliki harapan dan memberi harapan memang. Karena terang itu selalu cirinya apa? Menghancurkan kegelapan. Sudah, tempat segelap kayak apapun, begitu terangnya nyala, saklarnya di on begitu, on saja. Kecuali saklarnya off. Ada listrik, kalau saklarnya off buat apa? Mesti onin. Udah gelapnya hilang.
Dan tahu nggak yang dia lakukan, mereka lakukan? Nggak banyak sih, masih 300 orang. Tahu, begitu keluarga itu ditebus utangnya, syaratnya satu, anaknya harus diambil, ditrain mereka 3 tahun. Jadi misionaris. Tapi bukan kemudian jadi pendeta. Mereka tetap mau kerja apa? Mau jadi art silakan, ya maksudnya di bidang art, mau di politikus silakan, mau jadi bisnismen silakan. Pelatihannya komprehensif, seperti yang kita planning lakukan. Ya kita masih planning lakukan kan, lagi mau sewa ruko. Ya doakan Bapak Ibu ya, sebab kita lagi planning ke situ. Ya, Abeng dan yang lain sudah terus bergerak. Terus kemudian mungkin yang follow up buat itu Bapak Ibu nggak tahu. Sekalian saya info dari si siapa Anto ya. Siapa kok Anto? Anto bahwa banyak refugi di Serpong. Itu orang-orang Iran, jumlahnya 700 orang. 700 orang ya. Nah, kita lagi planningkan juga ini, bagaimana? Makanya terlibatlah. So ini terang itu selalu. Coba Tuhan kirim tuayan, tidak perlu pergi ke Iran, tidak perlu pergi ke Middle East, tidak perlu pergi ke Vietnam. Banyak itu yang di daerah mana? Tak. Asrama dulu orang Papua itu, Bapak Ibu. Banyak. Ya, saya nggak tahu Peter sudah ke sana, Pit? Belum ya? Jangan pakai begini, Pit. Tapi aman lah tetap ya. Nah, jadi kemudian yang mereka lakukan 300 orang ini sudah dibayarin utang-utangnya, termasuk teman saya ini terlibat. Dan kemudian mereka dilatih. Untuk kemudian 3 tahun nggak boleh diambil keluarganya, dilatih jadi misionaris. Saya begitu melihat ini, saya berkata, wah banyak banget. Yang dia katakan begini, gak ada apa-apanya Rubin, ini masih kecil banget. Jumlahnya gede, ini sebetulnya kayak begini. Puncak gunung es yang dasarnya terlalu lebar. Dan ini kegelapan, women trafficking gila. Rubin dia berkata, orang-orang yang dijual seperti budak banyak. Termasuk saya beritahu buat Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau tahu perbatasan Batam dan Singapura, itu ada beberapa pulau di sana. Itu pusat itu. Di mana kegelapan bercokol begitu luar biasa. Makanya saya ingatkan buat kita, terang itu selalu punya harapan dan memberi harapan. Yang setuju katakan amin? Orang kalau punya terang, itu bisa lihat teroris jadi misionaris. Paulus itu teroris, tapi dia jadi misionaris. Gara-gara satu orang yang kemudian layani dia. Orang kalau punya terang bisa melihat kupu-kupu di dalam seekor ulat yang lagi merayap. Selalu memberi harapan. Loh, dari seekor ulat yang merayap, dia bisa lihat kupu-kupu, sudut pandangnya lain. Orang bisa lihat begini, malaikat dari sebuah bongkahan batu, namanya Michelangelo, sebab dia adalah masterpiece di bidang pahat. Bahwa waktu dia lihat batu, dia lihat malaikat. Temennya ngomong, kamu ngigo, itu batu. Enggak, itu malaikat. Waktu kemudian diputerin itu batu, masukkan ke tempat dia kerja, dipahat beberapa saat, kemudian begini, jadi malaikat yang memang dari batu. Tapi kemudian temannya ngomong, gila, itu malaikat yang luar biasa. Ya itu tadi, bahwa orang kalau hidup dalam terang selalu memiliki harapan dan selalu memberi harapan. Makanya dunia di sekitar sana butuh harapan, dan harapan itu hanya ada dalam terang. 2 Korintus 4 ayat 16. Belum lama tim sepak bolanya, bukan tim sepak bola kali ya, anak-anak di Thailand yang tersesat di gua itu, ya orang main bola kan. Oh itu saya berharap sih difilmkan itu. Sebab seminggu kali Pit ya. Tapi selamat semua itu. Itu ada di gua yang guanya di bawah sungai. Waduh, sampai mereka waktu kesaksian ngomong, pernah dengar gak kesaksiannya? Mereka tergoda untuk saling makan waktu itu karena lapar. Jadi sudah mau saling makan itu. Orang kalau lapar kan kesurupan. Loh, orang itu kalau lapar kesurupan. Coba, makanya banyak orang kan kesurupan. Karena lapar penghargaan, lapar pujian, makanya kesurupan kan. Jadi orang yang pamer-pamer itu kesurupan. Karena kan lapar, woi kamu hebat. Ya, kelaparan kan begitu, nggak cuma makan kan. Tapi begini, orang kalau ada di lorong yang gelap, saya beritahu, yang paling asik begini, begitu ada setitik terang, berarti dia menemukan harapan. Kalau ada yang lagi susah, saya beritahu, ada terang Tuhan buat kita, selalu ada harapan. Ya, udah, makanya kalau orang hidup dalam terang, selalu punya harapan. Sudut pandangnya lain.
Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin apa? Karena tua, karena sakit, merosotlah. Wendra dulu ganteng, sekarang uban mulai banyak. Ya kan? Ya, saya lihat sih tekanan hidup memang gak gampang buat Wendra. Ya, apa saja makin merosot. Ing dulu gadis-gadis polos dari Salatiga. Sekarang masih polos juga. Tapi kita makin tua loh. Ya, Korubin makin tua juga kan. Ya dong. Udah jangan takut, akui saja bahwa saya makin tua. Enggak, kita semua makin tua, makin merosot. Enggak apa-apa lahiriah. Tapi saya suka sekali. Namun, saya suka kata itu. Namun. Alkitab itu selalu ada namun. Namun itu harapan itu. Saya lemah, namun Tuhan kuat. Saya enggak berdaya, namun Tuhan perkasa. Yang setuju katakan amin. Manusia enggak bisa tolong kita, namun Tuhan tolong kita. Ya kan? Saya enggak punya apa-apa, namun Tuhan memiliki semua. Tuhan memiliki segala sesuatu. Namun manusia batinia kami dibarui dari sehari ke sehari. Coba lihat ayat yang ke-17. Ini kata-kata harapan. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini. Tahu yang ngomong siapa? Yang ngomong bukan pendeta yang punya jemaat di atas 25.000 orang. Ya, yang ngomong bukan orang yang punya jet pribadi yang bisa terbang kapan saja setiap saat. Yang ngomong bukan orang yang kemudian hebat secara keuangan. Yang ngomong orang, percayalah kalau orang ngomong begini nih, ya karena dia ngalami. Bayangkan, buat saya Paulus itu seperti orang lagi ngigo nih karena gila. Terlalu berat bebannya. Terapung di tengah-tengah laut, sering keluar masuk penjara karena terpaksa. Ya coba, maksud saya begini, sering keluar masuk penjara karena dianiaya. Sering puasa karena terpaksa. Kalau kita kan puasa karena dipaksa. Dipaksa masalah puasa, dipaksa program gereja, program JDN baru puasa. Dia puasa karena terpaksa karena nggak ada makanan. Keluar masuk penjara sudah biasa. Kalau pendeta sekarang kayak saya keluar masuk hotel. Dia keluar masuk penjara, dianiaya sudah biasa. Jadi penderitaannya sangat berat. Bahkan William Beckley ngomong begini, dia tuh punya penyakit saraf di otaknya. Bukan karena apa? Karena tekanan begitu luar biasa penderitaan. Sampai kalau kumat itu dia kejang-kejang, bayangkan. Makanya dia ngomong begini, ada utusan setan yang menggocok aku. Aku teriak-teriak karena kesakitan. Tapi jawaban Tuhan, cukup kasih karuniaku buat kamu. Jadi ini orang yang ngomong, orang yang penderitaannya luar biasa. Tapi ngomong begini, penderitaan ini ringan. Makanya ya, saya ingatkan kalau masalah baru kecil saja, kita sudah kehilangan pengharapan. Di mana terang Tuhan? Karena terang itu selalu memberi harapan dan selalu melepaskan harapan. Bahwa penderitaan ringan ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Bayangkan, sampai dia tutup dengan kata-kata ini. Boleh baca sama-sama ayat ini? Yang ke-18 yuk. Kita tutup dengan ayat ini. Sebelum saya masuk ke yang ketiga. 2, 3. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Kata melihat atau memperhatikan, berarti matanya enggak gelap. Matanya terbuka. Karena ada terang Tuhan. Baca ayat berikutnya, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan kekal. Yang tak kelihatan apa? Kekal. Makanya saya tidak mau mengukur mulia itu dari yang sementara. Jangan. Mulia itu ukurannya kekal. Katakan kekal. Sebab ini, yang sementara itu fana. Tapi yang kekal itulah yang mulia. Ya, saya tidak mau ukur mobil itu mulia, mobil fana. Ya, ketabrak pasti penyok. Salah pembakaran meledak. Itu fana. Tapi yang kekal itu yang mulia. Makanya saya ingatkan kepada kita, yuk punya pandangan ini. Bahwa dalam terang ada harapan dan selalu memberi harapan. Yang ketiga saya tutup. Di mana ada terang? Yang pertama ada apa tadi? Loh, sudah lupa. Yang pertama, di mana ada terang ada apa? Ini lupa atau cuek ini? Yang saya tahu terang tidak pernah cuek. Terang selalu bergerak untuk memberkati. Oh, kok kurang amin kayaknya. Terang itu tidak pernah cuek. Ya, terang itu selalu bergerak untuk memberkati. Yang ketiga, saya tutup. Bahwa dalam terang selalu ada pergerakan.
Orang tidak mungkin bisa beraktivitas di tempat gelap. Saya ingatkan ya, satu-satunya cara paling bagus kalau ada di tempat gelap, jangan kemana-mana. Makanya yang muda-muda, kalau belum ada arahan terang Tuhan, jangan lakukan apapun, please. Lebih baik diam dulu, nggak apa-apa. Ya, Vin, kalau Tuhan belum ngarahin, jangan bergerak, Vin. Ya, termasuk jangan bergerak untuk pasangan hidup kalau Tuhan belum ngarahin. Ya, sebab salah pilihan dekat neraka, Vin. Nah, saya ingetin sebab papanya titipin ke saya dia ini. Cuman kita jarang ketemu ya, Vin ya. Ya, papanya sahabat baik saya. Jadi saya ingatkan saja, di tempat gelap paling bagus, duduk diam dulu, tidak usah bergerak kemana-mana. Sebab kalau nggak ada terang, kita nggak tahu mau bergerak kemana. Makanya terang itu selalu menghasilkan apa? Energi untuk kita bergerak. Loh, di mana ada terang, ada energi panas untuk kita bergerak. Nah, pertanyaan saya sederhana, masih ada terang nggak di dalam diri kita? Loh, jawabannya di tangan kita. Sebab kalau orang nggak bergerak, pertanyaannya ada di dalam terang nggak? Ya, coba kalau kita hanya duduk-duduk cuek, makanya tadi saya katakan jangan cuek. Ya, saya ingatkan saja jemaat, yuk jangan cuek. Penyakit paling bahaya adalah cuek, apatis, masa bodoh, nggak peduli. Itu berarti kita nggak bergerak lagi. Oke, tamparan buat saya tutup dengan ayat ini. 2 Raja-Raja 7 ayat yang keempat. Coba kita lihat. Gereja kalau hidup dalam terang selalu bergerak. Ini bicara misi sebetulnya ya. Kan kita lagi banyak membahas soal gereja mesti menjadi berkat. Ayat yang ketiga kali. Thank you. Nah, backgroundnya tahu, backgroundnya Samaria dikepung oleh itu Aram, Raja Ben Hadad. Yang terjadi dikepung. Nah, apa yang terjadi? Begitu kota itu dikepung, harga-harga mahal. Tahu yang paling parah? 1 kap tahi merpati berharga 5 sikal perak. Jadi asumsinya begini, tahi saja dimakan. Orang pernah protes begini sama saya. Kak Rubin, sekarang enggak lah, masa orang makan tahi. Loh, saya beritahu, uang-uang yang enggak jelas itu tahi itu yang dia makan. Tuh, orang pikir cuman fisikal kan. Baca Alkitab harus tahu arti rohani, moralitas di baliknya. Kalau cuman fisikal ya mungkin enggak kali, masa orang makan tahi kecuali orang gila. Tapi kalau orang makan uang orang lain kan itu makan kotoran. Itu kan gila sebetulnya. Ya kan? Orang kemudian makan hal yang bukan miliknya dia, kan seperti makan kotoran itu sebetulnya. Nah, Bapak Ibu yang parah lagi, enggak cuman tahi dimakan. Di peristiwa itu ada apa? Ibu barter anak.